Halo guys, selamat datang di Alwi Alfi Channel. Saya Alwi, dan di sini saya akan membagikan video mengenai e-book, pedoman dan strategi peningkatan IPA. Halo pengguna anggaran, dalam rangka pencapaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal. Sebelum masuk ke videonya jangan lupa like, share, serta subscribe, juga aktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Yuk mari kita saksikan bersama-sama videonya. Masuk ke halaman e-book. E-book pedoman dan strategi peningkatan IPA. Apa itu IPA? IPA adalah indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau yang biasa kita singkat IKPA. Jadi, IKPA adalah merupakan indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja negara. Pada video selanjutnya, ada 8 indikator IKPA dan strategi peningkatan nilai IKPA yang harus kita bahas. Revisi DIPA. Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA. 1. Melakukan review atas DIPA secara periodik minimal sekali dalam triwulan. 2. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang terdapat catatan yang masih diblokir dalam DIPA, dan segera menyelesaikan pada triwulan 1. 3. Meminimalisir revisi penggeseran antar jenis belanja di akhir triwulan, yang dapat menyebabkan trajektori penyerapan anggaran berubah. Deviasi halaman 3 DIPA. Indikator deviasi halaman 3 DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana RPD. Langkah-langkah optimalisasi. 1. Mereview kegiatan secara periodik. 2. Menyelesaikan RPD halaman 3 DIPA, dengan target penyerapan anggaran triwulan. 3. Mengajukan revisi halaman 3 DIPA sebelum batas akhir. 3. Penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran merupakan indikator kinerja yang dihitung, berdasarkan rata-rata nilai kinerja, yaitu rasio antara penyerapan terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan. 4. Belanja kontraktual. Belanja kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara nilai kinerja. 1. Komponen ketepatan waktu, bobot 40%. 2. Komponen akselerasi kontrak dini, bobot 30%. 3. Komponen akselerasi belanja modal, bobot 30%. Langkah-langkah optimalisasi. 1. Mengidentifikasi dan mempersiapkan pengadaan barang dan jasa. 2. Menyiapkan dokumen dan segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN. 3. Memastikan barang dan jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan 200 juta rupiah, diselesaikan pada triwulan pertama. 5. Penyelesaian tagihan. Penyelesaian tagihan merupakan indikator kinerja yang dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPMLS kontraktual. Penyampaian SPMLS kontraktual dihitung 17 hari kerja dari tanggal BAST/BAPP. 6. Pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan. Pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan merupakan indikator kinerja yang dihitung untuk uang persediaan tunai tambahan, uang persediaan tunai yang dananya bersumber dari rupiah murni. Langkah-langkah optimalisasi. 1. Mempercepat revolving uang persediaan 100%. 2. Mengajukan uang persediaan tunai sesuai kebutuhan sebulan. 3. Penyusunan rencana penggunaan dan pengeluaran secara efektif. 4. Memonitor status penggunaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan pada aplikasi Omspan. 5. Menyetor sisa uang persediaan dan tambahan uang persediaan sebelum akhir tahun anggaran berakhir. 6. Melakukan konsolidasi atas pengguna uang persediaan di masing-masing BPP. 7. Dispensasi SPM. Indikator kinerja SPM dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang diterbitkan dengan dispensasi total SPM di triwulan 4, yaitu jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan 4. 8. Pencapaian output.
Ketentuan perhitungan. Capaian output dihitung berdasarkan nilai komposit antara nilai kinerja. 1. Komponen ketepatan waktu 30%. 2. Komponen capaian RO 70%. Strategi peningkatan IKPA. Sekarang kita menuju ke halaman matriks rencana penarikan dana. Apa itu matriks rencana penarikan dana? Matriks rencana penarikan dana adalah alat kontrol rencana penarikan kebutuhan dana harian, yang memuat bulan penarikan dana, jenis belanja, dan jumlah nominal penarikan yang ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran. Rencana realisasi anggaran triwulan pertama pada setiap tahunnya di kantor, di lingkungan kerja kantor Kementerian Hukum dan HAM, di wilayah Papua. Rencana penarikan anggaran hanya disusun oleh operator penyusunan anggaran, yang biasanya dalam menyusun setiap kegiatan atau penetapan kegiatan anggaran hanya dibagi 12 bulan, hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kinerja anggaran atau nilai IKPA, pada masing-masing satuan kerja. Berikutnya cara pengisian. Tabel matriks rencana penarikan dana, memuat informasi mengenai jenis belanja, divisi atau subbagian dan bulan rencana penarikan dana. Bagaimana cara pengisian pada kolom belanja barang dan modal? Untuk cara pengisiannya yaitu, pada kolom belanja barang dan modal perlu diisikan informasi mengenai nama kegiatan atau keterangan nama barang yang akan dibelanjakan, diisi menurun sesuai dengan header jenis belanja. Adapun jenis belanja terbagi dalam 3 hal yaitu, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Divisi atau subbagian diisikan informasi keterangan divisi atau subbagian yang melakukan belanja anggaran. Bulan rencana penarikan dana matriks ini dibagi menjadi 3 bulan, sesuai judul bahwa matriks disusun triwulan, diisi nominal penarikan dana dan bulan dana tersebut akan direalisasikan. Tabel tersebut menjadi kontrol dan bahan evaluasi kegiatan dan jenis belanja apa yang sudah dan belum dilaksanakan. Tabel selanjutnya adalah merupakan tabel kontrol pada matriks untuk pengecekan apakah kegiatan rencana penarikan dana belum mencapai atau melampaui target realisasi anggaran triwulan yang telah ditentukan. Pertama, target anggaran halaman 3 dibagi menjadi 3 bulan. Dengan nominal anggaran yang telah ditentukan, kemudian dituangkan pada masing-masing bulan. Total rencana realisasi anggaran sesuai kegiatan yang disusun pada setiap bulannya, akan terisi otomatis dari akumulasi nominal yang diisi masing-masing jenis belanja pada tabel sebelumnya. Pastikan informasi pada tabel sebelumnya, sudah sesuai dengan jenis belanja dan nominal anggaran yang akan direalisasikan, pada masing-masing bulan. Apakah tabel tersebut mempunyai kekurangan? Pertanyaan yang sangat bagus. Kekurangan atau kelebihan realisasi anggaran pada kolom ini akan terisi secara otomatis. Informasi yang diambil dari nominal target realisasi anggaran halaman 3 DIPA, dibandingkan dengan total rencana realisasi anggaran sesuai kegiatan yang disusun. Jika hasilnya kurang atau minus, maka dipastikan total rencana realisasi anggaran kegiatan yang disusun belum mencapai target. Realisasi anggaran halaman 3 DIPA, jika nominalnya plus, maka disimpulkan total rencana realisasi anggaran, sesuai dengan kegiatan yang disusun melebihi target anggaran halaman 3 DIPA, pastikan hasilnya 0 atau tidak ada selisih. Kolom ini digunakan sebagai kontrol beberapa persentase kekurangan atau kelebihan realisasi anggaran. Tidak boleh kurang dan melebihi deviasi halaman 3 DIPA sebesar 5% dari kegiatan yang disusun per triwulan, yang telah diisikan pada kolom di bagian kiri atas. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video kami selanjutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe, juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.